Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Prawoso di sini. Kali ini kita kembali pada tutorial Photoshop. Karena bagaimanapun juga Photopea adalah tiruan Photoshop, bukan sebaliknya. Dan oleh sebab itu ada beberapa pekerjaan Photoshop yang tidak bisa dikerjakan oleh Photopea. Contohnya adalah pada video berikut ini. Kali ini kita akan membuat desain bayangan atau biasa disebut dengan shading, tetapi bukan drop shadow namun long shadow. Perlu diketahui beberapa hal. Photoshop yang saya gunakan adalah Photoshop seri Creative Suite atau seri CS6. Kalian bisa menggunakan Photoshop pada seri apapun. Pada pembuatan long shadow ini akan saya bagi menjadi dua bagian, dua part. Part yang pertama adalah part yang sekarang itu menggunakan komputer atau laptop dengan spek yang relatif sedikit lebih tinggi. Sedangkan untuk part berikutnya nanti itu adalah menggunakan spek atau komputer laptop dengan spek yang sedikit lebih rendah. Jadi ada beberapa. Karena untuk sekarang ini kita akan menggunakan metode 3D. Ini membutuhkan spek yang agak-agak sedikit merepotkan sebenarnya. Tapi ini adalah metode yang paling mudah. Langkah pertama kita buat file dengan di sini saya memakai beberapa preset. Saya sudah membuat preset dengan ukuran sedemikian rupa. Ini nanti hasilnya memang image size-nya sedikit lebih besar, tapi nggak apa-apa. Dan ini sangat-sangat lebih bagus hasilnya daripada dengan size yang lebih kecil. Kita klik OK. Sudah seperti ini, kita membuat background-nya dulu dengan kita membuat layer baru solid color, warnanya bebas. Saya lebih suka warna merah. Kita buat saturasi 50%. Klik OK. Kemudian kita akan membuat bingkainya agar lebih cantik tentunya. Salah. Solid color lagi. Warnanya sedikit lebih tua. Warna merah juga. Klik OK. Untuk membuat bingkai, klik pada bagian sini, layer mask, kemudian bikin ini, segini cukup, atur saja sesuai selera. Oke, sudah seperti ini. Kemudian fill, pastikan di sini warna hitam, dan fill. Untuk menghilangkan Ctrl D. Nah, di sini kita sudah membuat bingkai. Pada bingkai ini double klik. Kemudian kita bisa hiasi dengan bevel. Seberapa bevelnya kalian atur saja. Ukurannya mau seberapa. Nah, di sini yang paling saya suka adalah pencahayaannya. Saya bikin 45 derajat. Ini 45 derajat nanti pada semuanya, semua layer itu akan menggunakan 45 derajat. Seperti drop shadow. Ini juga sudah otomatis, kebetulan 45 derajat. Untuk distance, kemudian size, kita bikin seperti ini. Klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kita sekarang membuat yang namanya teks. Kita bikin teks ini aja, shadow. Warnanya sepertinya kasih warna putih aja, nggak apa-apa. Warna putih. Klik OK. Turunkan shadow ini pada, sebentar, ini kita ganti nama dulu biar enak. Background. Kita ganti nama yang sebelah sini menjadi bingkai. Dan ini shadow biarkan saja. Pada tulisan shadow ini kita geser di bawah bingkai. Jadi
tulisan ini berada di dalam bingkainya, berada di bawah bingkai. Jadi kalau kita geser-geser nanti ini, nah dia nggak akan berada di atas bingkai. Tekniknya adalah sekarang kita akan membuat pada bagian bayangannya. Bagian bayangannya kita copy dulu untuk tulisan shadow ini dengan cara Ctrl J. Kemudian nonaktifkan dulu untuk shadow copy-nya. Terus kemudian pilih pada layer shadow. Nah, di sini kita pilih pada bagian atas ini, klik 3D. Pada klik 3D, kita buat new 3D extrusion from selected layer. Pilih aja no. Klik shadow. Kemudian klik properties. Kalau kalian tidak ada properties di sini, kalian bisa klik window. Kemudian pastikan properties ini tercentang. Sudah properties? Uncheck cat shadow dan cast shadow. Jadi jangan dicek. Kemudian extrusion depth ini kita bisa panjangkan sepanjang mungkin, sepanjang ya paling panjang nggak apa-apa. Kemudian di bagian sini ada deform, ini mesh. Kemudian sebelahnya ada deform, klik pada bagian deform. Extrusion depth sudah otomatis seperti yang kita atur tadi di mesh. Kemudian turunkan ke bawah. Pada bagian bend dan shear, pilih shear. Kemudian di sini ada vertical angle dan horizontal angle. Pada vertical angle, ini pilih 90 derajat. Kemudian pada horizontal angle, kita geser aja dulu. Oke. Maka dia akan kembali ke 0. Kemudian pada bagian sini karena kita tadi pilih bayangannya di sini, bayangan bingkainya adalah 45 derajat, maka kita ambil kebalikan dari 45 derajat adalah minus 135. Jadi bayangannya nanti akan ke arah sini. Karena 45 jadi minus 135. Kalau pada arah cahayanya tadi itu adalah 35 derajat, maka kebalikannya adalah minus 125. Seperti itu. Sudah seperti ini. Kemudian sekarang pada 3D shadow ini, klik kanan pada mouse kalian. Kemudian make work path from 3D layer. Oke. Kemudian di sini kalau dilihat pada path di sini sudah ada path. Kemudian pada path ini, kemudian klik kanan pada path, make selection, klik OK. Nah, sekarang kita sudah memiliki seleksi. Nonaktifkan pada shadow atau kalian bisa delete pada shadow. Kemudian pada bagian bawah kita bikin layer baru dengan solid color. Warnanya bebas. Di sini saya pakai warna hitam karena bayangan itu pakai warna hitam. Klik OK. Pada shadow ini kita bisa delete shadownya. Sampai di sini belum selesai. Kemudian pada bagian ini kita ganti nama saja menjadi bayangan. Oke. Pada bayangan ini kita bisa atur opacity-nya menjadi 50% atau berapapun yang kalian inginkan. Kemudian pada bayangan kita bisa Ctrl G, atau pada bayangan ini kita bisa langsung klik pada bagian sini untuk membuat satu grup. Oke. Klik pada grup. Ini kita namakan aja menjadi bayangan juga. Klik pada grup bayangan. Kemudian pada bagian bawah sini layer mask. Tambahkan layer mask.
Maka jadi seperti ini. Klik pada bagian layer mask. Kemudian kita bisa klik gradient tool. Pastikan gradient tool ini adalah pada black and white. Kemudian kita bisa bikin gradasi. Gradasi seperti apa yang kalian inginkan. Oke? Belum selesai sampai di situ, kalau kita zoom, mana tadi? Coba. Nah, kalau kita zoom, ada beberapa bagian bayangan yang overlap. Maka klik pada bayangan, klik Ctrl T, kemudian dengan panah kalian bisa atur bayangannya. Kita bisa cek yang lainnya, apakah masih demikian. Tuh, untuk O-nya masih. Turunkan. Coba cek yang lain. Oke. Klik OK. Nah, demikian cara membuat long shadow pada sebuah objek pada Photoshop dengan metode 3D. Untuk metode yang menggunakan spek komputer mungkin yang sedikit lebih ringan, itu kedepannya kita akan bikin pada video berikutnya. Jadi tunggu saja dan jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka ya di like aja lah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.